Oke guys, kembali lagi bersama saya Andika Tidame. Dan di video kedua saya di kesempatan kali ini, saya akan membahas deklarasi perjanjian internasional, yaitu deklarasi hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan silakan menyaksikan. Dame en vivo. Sube el mic. Llévame para gozar la full, baby. Shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Perjanjian internasional yang saya ambil di sini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diperkasai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Latar belakang. Sejak awal Perang Dunia Kedua, bangsa-bangsa beradab di dunia telah mulai merumuskan sebuah piagam sebagai pedoman bersama dalam menegakkan HAM. Akhirnya PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAP) sedunia yang disebut dengan The Universal Declaration of Human Rights, di mana isi deklarasi ini adalah perjanjian internasional semua negara PBB dalam menghormati, menghargai, serta melindungi setiap hak asasi manusia yang ada di dunia ini. Deklarasi ini dibentuk pada tanggal 10 Desember 1948 di Jenewa. Mengenai pihak yang ada, pihak di sini yaitu pihak dari PBB bersama semua negara yang ada di dalamnya. Pihak-pihak ini memiliki tujuan sebenarnya untuk membuat deklarasi ini, perjanjian internasional ini atau deklarasi ini. Yang pertama adalah bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama merupakan hak dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. 2. Bahwa adanya sikap memandang rendah dan mengabaikan HAM telah mengakibatkan perbuatan yang bengis, keji, baik antara manusia maupun antar bangsa. Ketiga, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dalam peraturan hukum agar orang tidak menilai pemberontakan sebagai upaya terakhir dalam menentang kesaliman. 4. Perlu adanya pembinaan atau membina dan menggalang persahabatan antar bangsa yang saling menghargai, menghormati, tertib, dan damai. Yang kelima, bahwa bangsa-bangsa dalam PBB telah menyatakan dalam piagam PBB tentang penghormatan atas martabat dan hak-hak manusia yang ada. Di sini saya mengambil kondisi sebelum membuat perjanjian. Banyak yang terjadi ketika sebelum ada perjanjian tersebut atau deklarasi ini. Bentuk-bentuk kekejaman yang dialami oleh manusia dan tidak senonohnya manusia membunuh dan tidak menghargai antar manusia. Dan saya mengambil contoh di sini trauma atas nasi yang bukan satu-satunya insiden kekejaman atau kejahatan HAM yang membuat deklarasi universal ini lahir. Perang sipil di Spanyol, pemboman di Guernica, pembantaian 200.000 orang Cina oleh tentara Jepang, perselisihan Pakistan dan India, sampai konflik Palestina-Israel adalah kejadian-kejadian yang menurut
Wales di sini juga berandil besar dalam lahirnya deklarasi HAM. Kondisi sesudah membuat perjanjian. Meredanya beberapa insiden pelanggaran HAM di dunia dan juga dibuat suatu The Universal Declaration of Human Rights terdiri dari dua egian, yaitu Muqaddimah pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 30 pasal sebagai bentuk agar siapa yang melanggar akan diberi hukuman sesuai dengan perjanjian yang ada. Pengaruh deklarasi HAM bagi Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang 1945. Adanya deklarasi HAM internasional ini sangat berpengaruh dalam wilayah hukum Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Indonesia adalah bagian dari organisasi PBB. Maka dari perjanjian deklarasi ini membuat Indonesia membuat HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI Rakyat Indonesia, baik dalam pembukaan 1945 alinea keempat maupun dalam batang tubuh Undang-Undang 1945, dan dipertegas dalam amandemen Undang-Undang 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan deklarasi Universal HAM, Universal Declaration on Human Rights tahun 1948, serta sebagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Indonesia juga aktif dalam membangun kerjasama dan kementerian di bidang HAM dalam hubungan bilateral ataupun kerjasama multilateral pada tingkatan di kawasan ataupun global. Diplomasi HAM Indonesia memiliki tujuan dua arah saling memperkuat, yaitu ikut serta dalam upaya kemajuan dan perlindungan HAM bersama pada tingkat regional dan global di bidang HAM, serta merta memperkuat upaya nasional di bidang-bidang HAM melalui kerjasama internasional. Hubungan bilateral Indonesia telah memiliki forum dialog bilateral HAM reguler dengan sejumlah negara. Dalam tingkatan regional, Indonesia turut membentuk badan khusus HAM dalam kerangka kerjasama ASEAN dan OKI. Sedang dalam tataran global, Indonesia aktif dalam pembahasan berbagai isu HAM, baik dalam mekanisme HAM PBB maupun di luar mekanisme HAM PBB. Sekian dari video saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya di MK Kapita Selecta dan Perjanjian Internasional ini yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini, yaitu Sir Ricky Waworga. Terima kasih sekali lagi. Stay safe dan salam sehat.